Ya, halo rekan-rekan semua, salam jumpa kembali dengan saya di training produk knowledge home appliances, basic knowledge utamanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk oven dan juga microwave. Jadi kedua produk ini sebenarnya sama, sebenarnya masih satu keluarga di oven, hanya sedikit berbeda dari cara kerja dan juga sistem pemanasannya saja. Kita akan bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Kita mulai dari apakah sebenarnya oven itu ya. Oven dan kompor itu sama-sama alat untuk memasak. Kurang lebih ya sama ya, untuk membuat makanan, entah mematangkan makanan dari mentah menjadi siap makan gitu. Tapi ada satu perbedaan yang signifikan antara kompor dengan oven. Kalau kompor itu apinya terbuka ya, atau api ataupun panasnya itu terbuka ke lingkungan. Sedangkan untuk oven sendiri, syaratnya dia disebut oven adalah pemanasan dari makanan itu dilakukan di ruang yang tertutup atau di suatu kompartemen. Di situ ada sumber panas dan kondisinya tertutup, tidak terbuka, tidak ke udara terbuka. Nah, itu. Maka semua yang memenuhi syarat ini bisa disebut oven, baik itu microwave, air fryer ataupun oven konvensional itu kita sebut sebagai sebenarnya semua itu bagian dari oven. Jadi kesimpulannya microwave, air fryer itu juga bagian dari oven itu sendiri. Nah, ada beberapa mungkin oven tipe oven yang kita kenal atau mungkin banyak terdapat di pasaran. Nah, yang satu konvensional oven. Oven konvensional intinya dia ada terdiri dari heating element dengan menggunakan heating element biasanya di atas dan di bawah dan di samping dari belakang. Jadi panas disalurkan secara radiasi. Nah, intinya radiasi berarti dia dipancarkan begitu, tidak melalui media. Jadi ketika di atas atau di bawah ada heating element yang dia akan memanas ketika oven dinyalakan. Kemudian bahan makannya sendiri yang akan dimasak ada di tengah. Nah, itu panas akan merambat melalui radiasi atau pancaran gelombang panas saja. Sedangkan untuk microwave oven itu menggunakan gelombang elektromagnetik, gelombang mikro. Nah, ini microwave artinya gelombang mikro, itu microwave oven. Jadi oven yang bekerja menggunakan radiasi gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini berenergi tinggi sehingga ketika bertabrakan ataupun menembus dari bahan makanan, maka dia akan memanaskan atau menggetarkan molekul-molekul makanan tersebut dan akhirnya itu akan jadi panas. Utamanya digetarkan sebenarnya adalah molekul air. Maka untuk microwave ini memang lebih cocok memang digunakan untuk memasak yang dia agak sedikit berair, mengandung air lah. Tidak cocok untuk menggoreng yang banyak mengandung minyak. Kemudian ada satu jenis oven lagi yang dia modelnya steam. Jadi ini proses memasaknya menggunakan uap. Jadi ketika selain dia menggunakan heat elemen, dia juga menggunakan uap panas di situ. Jadi air dimasukkan ke dalam oven, ada biasanya dikasih di tempat tertentu. Kemudian air tersebut akan dipanaskan melalui dengan heating elemen menjadi sebuah uap yang panas dan bertekanan tinggi. Nah, itu akan disemprotkan ke bahan makanan dan itulah uap itulah yang akan memasak bahan makanan tersebut. Maka disebut dengan steam oven karena steam adalah uap, karena memasak menggunakan uap. Kemudian yang akhir-akhir ini cukup populer adalah air fryer atau air fryer oven. Jadi air fryer sendiri merupakan bagian dari oven. Bedanya kalau oven konvensional itu rata-rata hanya menggunakan radiasi panas. Jadi untuk panas itu berpindah dari heating element, dari elemen pemanas ke makanan itu melalui pancaran begitu, tidak melalui sirkulasi udara. Kalaupun ada itu hanya untuk membantu. Biasanya disebut dengan convection oven ya, konveksi. Itu hanya untuk membantu saja, tidak sebagai penyaluran panas utama. Sedangkan air fryer itu menggunakan konveksi udara panas untuk memasak. Jadi udara panas itu disirkulasikan dengan sangat cepat dan kuat. Ada dari sisi itu ada fan dan itu akan bersirkulasi di sekitar makanan sehingga menciptakan efek seolah-olah makanan tersebut itu terendam dalam minyak. Itulah yang disebut air fryer atau penggoreng udara. Karena yang digunakan untuk menggoreng itu adalah uh, udara panas, udara yang sangat panas yang disirkulasikan di sekitar makanan. Jadi mirip seolah-olah simulasi seperti ketika makanan dicelupkan ke dalam minyak full ya. Atau mungkin istilahnya adalah deep frying atau penggorengan dengan sistem pencelupan minyak. Dan di antara banyak tipe itu ada juga beberapa oven yang kombinasi yang punya lebih dari satu metode pemanasan. Ada yang microwave plus oven, plus conventional oven, ada microwave plus ada oven plus steam,
ada oven plus air fryer, nah itu adalah combination. Intinya dari bisa lebih, bisa sampai 3, bahkan ada mungkin ada yang oven biasa, oven konvensional, tambah microwave, tambah steam, ada yang lagi yang mungkin tambah air fryer. Itu itu adalah model kombinasi. Ya, mungkin ada beberapa orang, mungkin beberapa model yang menggunakan seperti ini, tapi memang fungsinya sendiri akan tidak sebagus, fungsi masing-masing tidak akan sebagus ketika itu berdiri sendiri. Fungsi air fryernya juga akan nanggung, fungsi ovennya akan nanggung, fungsi microwave juga akan nanggung. Ketika dibandingkan ketika satu oven itu hanya khusus untuk microwave misal, atau khusus untuk steam, khusus bahwa itu sebagai air fryer. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara oven konvensional dan microwave? Ini mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya ya, dan sering juga ditanyakan oleh customer, sebenarnya apa sih oven itu dan apakah itu microwave oven? Yang dimaksud dengan oven di sini adalah oven konvensional yang tadi kita bahas di depan. Jadi oven konvensional itu bekerja, yang pertama adalah dari sistem kerjanya atau penghasil panasnya. Yang pertama adalah oven menggunakan elemen pemanas. Jadi elemen pemanas biasa seperti yang dipakai di setrika, seperti yang dipakai di di rice cooker gitu. Cuma dia bentuknya biasanya adalah batang ya, batang yang bisa ada yang ditekuk, ada yang dibentuk. Nah, itu untuk oven sendiri menggunakan elemen pemanas seperti itu. Sedangkan microwave itu tidak menggunakan elemen pemanas. Jadi intinya tidak mengubah energi listrik langsung menjadi panas. Tapi energi listrik diubah menjadi gelombang mikro. Nah, alat alat yang menghasilkan gelombang mikro tadi disebut sebagai magnetron. Itu alat khusus. Jadi dia mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro. Jadi gelombang semakin kecil, semakin pendek panjang gelombang ya. Mikro berarti satuannya dalam mikrometer, panjangnya sangat pendek sekali. Semakin pendek gelombang maka akan semakin tinggi energinya. Nah, ketika gelombang itu menyentuh atau bertabrakan dengan terutama air ya, terus makanan yang mengandung air, maka dia akan memanaskan air tersebut dan otomatis akan memanaskan makanannya. Jadi untuk proses kerja juga tadi kita sudah singgung di depan, secara oven itu menggunakan radiasi. Jadi memancar saja tidak melalui media untuk perpindahan panasnya dari elemen pemanas ke makanan. Sedangkan microwave itu menggunakan gelombang mikro frekuensi tinggi. Jadi prinsipnya sudah kita jelaskan di sebelumnya. Intinya ketika gelombang mikro tadi, gelombang itu sangat pendek dengan frekuensi yang tinggi, maka bertabrakan dengan makanan yang dia mengandung air, elemen-elemen air, maka dia akan memanaskan makanan tersebut. Intinya memanaskan airnya yang ada di dalam makanan dan akhirnya makanan akan ikut panas dan lama-kelamaan akan matang. Nah, fungsi oven sendiri secara fungsi utamanya adalah memanggang. Jadi dia bisa memanggang, jadi membuat sesuatu itu jadi lebih kering. Jadi yang tadinya basah menjadi kering, misalnya dari adonan kue yang tadinya basah menjadi kue yang kering. Seperti itu. Ada juga misalnya ayam, daging yang tadinya dia basah, ketika selesai diproses di dalam oven atau dipanggang, maka itu akan menjadi kering. Intinya berkurang kadar airnya. Sedangkan microwave tidak. Microwave itu hanya memanaskan saja, jadi memang tidak terlalu cocok untuk memasak dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi lebih banyak untuk menghangatkan makanan ataupun untuk fungsi ringan seperti defrost. Sedangkan untuk hasil masakannya karena tadi secara proses oven itu memanggang, masakannya menjadi garing. Kadar airnya akan sangat berkurang dibandingkan dengan ketika sebelum dimasukkan ke dalam oven. Sedangkan untuk microwave itu tidak akan bisa garing karena sekali lagi air yang ada di dalam itu hanya dipanaskan saja, tidak dibuang. Jadi teksturnya akan lembut dan lembab. Jadi kalau tidak cocok sebenarnya untuk buat kue kering, microwave tidak mungkin. Kalau mau buat kue kering lebih baik pakai oven. Nah, untuk makanan, kemudian wadahnya. Ketika sesuatu kita mau masak dalam oven, dalam microwave, itu karena itu ada dalam ruang tertutup dan di situ ada rak-rak, maka kita perlu tempat ya, perlu kontainer, perlu wadah untuk menaruh bahan makannya sendiri. Dalam oven itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang gampang pecah dan bisa meleleh. Contohnya adalah plastik. Plastik itu bisa meleleh, kemudian kaca itu kalau terlalu panas bisa pecah. Bahan-bahan kaca seperti keramik juga atau piring kaca, mungkin gelas kaca atau kontainer kaca itu tidak boleh. Sangat disarankan untuk di oven menggunakan loyang ataupun bahan tempat makanan yang menggunakan logam ya. Utamanya adalah aluminium ataupun stainless steel. Keramik asal dia tahan panas juga boleh. Kemudian untuk microwave pastikan kalau ada menggunakan kontainer plastik ya, menggunakan wadah makanan yang
menggunakan bahan plastik, pastikan bahwa di situ ada tulisannya microwave safe. Ada lambang microwave safe di bagian bawah barang tersebut. Kalau kaca aman, sangat aman, tapi sebaiknya yang tebal biar tidak pecah juga. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan mulai dipecah, menggunakan mangkok kaca yang tebal. Biasanya ada khusus dijual di toko-toko, memang diperuntukkan untuk microwave. Kemudian beberapa kertas khusus juga bisa dipakai yang sama seperti plastik, biasanya juga tertulis microwave safe di situ. Nah, yang tidak boleh sekali lagi untuk microwave justru kebalikan dari oven, itu tidak boleh menggunakan bahan yang berbahan logam kecuali memang sudah termasuk dalam paket pembelian. Jadi misalnya biasanya microwave ada namanya grill rak, itu yang berputar, ada yang bentuknya terbuat dari stainless. Nah, itu biasanya untuk memanggang, microwave grill biasanya. Nah, kalau seperti itu dia boleh dipakai karena memang sudah disterilisasi. Jadi memang sudah dibuat khusus untuk aman digunakan dengan microwave. Tapi selain itu sangat dilarang untuk menggunakan bahan makanan yang terbuat dari logam. Karena akan bisa menimbulkan bunga api listrik di situ, bunga percikan api listrik yang dikhawatirkan nanti akan menimbulkan kebakaran atau panas berlebih. Ya, kemudian ada fungsi-fungsi oven secara umum ya. Biasanya ini dalam mode-mode oven secara kita sebutnya untuk manual. Manual berarti kita hanya pilih lambang, pilih elemen pemanas mana yang bekerja. Jadi contoh kalau lambang seperti ini, seperti yang saya ditampil di layar, itu berarti elemen pemanas atas dan elemen pemanas bawah bekerja. Nah, itu disebut dengan konvensional. Jadi tanpa kipas, tidak ada kipas, jadi elemen panas sama atas bekerja, jadi murni perpindahan panasnya menggunakan radiasi. Nah, itu cocok untuk untuk memasak makanan-makanan yang berukuran besar ya. Contohnya ayam utuh, mungkin bikin steak. Nah, kemudian ada satu lagi, ada yang konvensional tapi dia tambah kipas. Nah, ini di belakang, di bagian belakang oven itu ada kipas. Kalau pilih yang mode seperti ini, berarti dia elemen atas bawah nyala dan kipas yang bagian belakang nyala. Ini cocok untuk memasak jika sekaligus kita banyak kerak. Jadi untuk meratakan panasnya kita memerlukan kipas. Ada juga namanya radiant grill. Ini pakai elemen pemanas atas, tapi bagian dalam. Jadi untuk oven-oven yang oven tanam, itu ada dua elemen pemanas di atas biasanya. Jadi ada elemen pemanas bagian luar, dia akan melingkar saja di luar. Kemudian ada yang dia berbelok-belok, yang zigzag, bentuknya zigzag itu ada di bagian dalam. Nah, radiant grill itu menggunakan elemen pemanas bagian dalam. Nah, ini biasanya hanya untuk menjaga panas, untuk menjaga makanan tetap panas setelah selesai proses. Tadi pemasakan misalnya pertama dipasak pakai oven konvensional, pakai mode konvensional yang pertama tadi, kemudian setelah selesai proses masaknya, siklusnya sudah selesai tapi belum mau langsung dimakan, nyalakan pakai mode radiant ini. Nanti akan menjaga tetap panas sampai akhirnya kita mungkin 30 menit lagi, 1 jam lagi akan kita makan. Tetap masih kondisinya hangat dan panas. Ada juga mode yang convection, berarti dia pakai heater atau elemen pemanas yang di belakang. Jadi elemen pemanas itu melingkari kipas, maka bentuknya seperti ini secara icon ya, secara lambang seperti ini. Jadi hanya elemen pemanas belakang dan kipasnya akan menyala. Ya, ini untuk memasak atau memasak makanan-makanan yang tidak membutuhkan garing ya, tidak perlu sampai garing seperti ayam di atas ataupun kue itu. Jadi ini yang butuh panasnya itu sedang, panasnya itu ringan. Seperti cupcake misalnya untuk kue-kue yang tidak kering, tidak perlu kering sekali. Benar namanya double grill. Nah, ini fungsinya untuk memasakkan mencoklatkan dari makanan. Jadi ini juga sebenarnya bukan fungsi utama, bukan digunakan saat kita memasak biasanya. Jadi ini hanya tahap selanjutnya. Jadi misalnya seperti tadi, pertama kita masak ayam dengan metode konvensional, kemudian tapi mungkin bagian dalamnya sudah matang, tapi kita masih kurang pengen yang lebih crispy, lebih garing di bagian luarnya, maka bisa ditambahkan dengan fungsi double grill ini. Jadi akan lebih coklat, akan lebih garing lagi makanannya. Jadi double grill ini elemen pemanas atas tadi ya, yang bagian luar, yang melingkar maupun yang zigzag yang bagian dalam, dia akan menyala secara bersamaan. Jadi panasnya dari atas itu sangat kuat. Maka memang ini sangat cocok untuk mencoklatkan atau menggaringkan makanan. Ada juga yang model
dia hanya menyala di bagian bawah atau bottom heating, bottom heat. Nah, ini untuk masak yang cukup lah, yang tidak butuh cepat ya. Jadi kayak semacam rebus-rebusan begitu. Oh, mungkin seperti foto, seperti gambar yang ditunjukkan di layar, di slide. Ini hanya butuh elemen pemanas bagian bawah. Ini masaknya model masak lambat lah. Ini ada yang namanya casserole, ada juga yang rebusan model. Nah, ini contoh selanjutnya adalah double grill. Nah, hampir sama dengan yang sebelah kiri, tapi dia tambah fan. Jadi, hampir sama dengan sebelah kiri tambah fan. Ini contoh untuk membuat sate-satean seperti ini. Jadi atau sayur-sayuran. Jadi ini juga sama. Ini hanya untuk finishing. Tapi mungkin biar panasnya lebih merata, bukan cuma bagian atas saja yang garing begitu. Bisa pakai mode tambahin fan biar garingnya lebih merata. Karena memang tidak semua oven dilengkapi dengan fan. Terutama, tapi kalau oven tanam sudah hampir semua dilengkapi dengan fan. Kemudian ada yang ini juga hampir sama dengan yang sebelah kiri, tapi yang di sebelah kanan adalah bottom heat plus fan. Hanya tambahan fan aja. Ini cocok untuk masak pizza. Karena pizza itu kan garing di bagian bawah ya, di bagian atas tidak perlu garing. Jadi api atau panas hanya dari bagian bawah. Cuma biar bagian atas juga ke bagian panasnya atau kena panas dan ikut matang merata, perlu ditambahkan fan. Ini cocok untuk pizza atau cuisine. Cuisine itu pizza dari Prancis. Mirip sekali pizza tapi ini makanan Prancis, kalau bisa kan Itali. Selanjutnya ada fungsi defrost. Nah, fungsi defrost itu adalah mencairkan ya. Defrost itu ini mencairkan es sebenarnya. Mencairkan es atau bunga es. Jadi itu kalau kita menaruh bahan makanan terutamanya daging, mungkin nugget ataupun frozen food yang lain dari kulkas, sebelum kita masak maka kita perlu cairkan dulu ke suhu ruang. Nah, itu namanya proses defrost. Nah, defrost sendiri di oven terutama ini lebih bagus kalau pakai microwave memang. Jadi defrost adalah mencairkan makanan yang tadinya beku menjadi ke suhu ruangan, bukan mematangkan. Hanya mencairkan makanan yang beku yang dari tadinya titik es ya di bawah 0 derajat ke suhu ruangan misalnya sekitar 20 derajat sampai 20 sampai 30 derajat. Sehingga itu siap untuk dimasak. Karena kalau kita makanan beku langsung dimasukkan ke dalam wajan misalnya atau langsung direbus seperti itu, maka yang bagian luar nanti akan sangat matang, tapi yang di bagian dalam mungkin masih mentah. Maka perlu fungsi defrost ini sangat perlu. Jadi ketika kalian ambil makanan dari kulkas, dari freezer, maka harus di defrost terlebih dahulu, dicairkan dulu sebelum dimasak. Kemudian ada satu lagi yang elemen yang ini digunakan hanya elemen pemanas atas. Ini cocok untuk membuat pie ya, kue-kue semacam pie ataupun zupa sup yang mungkin kalian pernah lihat di beberapa toko besar, di gerai makanan. Nah, selanjutnya ada lagi fungsi namanya, ini fungsi otomatis. Kalau yang tadi sebelumnya itu fungsi manual, dalam arti kita hanya memilih elemen mana yang akan bekerja, atas bawah, atas saja, bawah saja, atas dan kipas, bawah dan kipas, selanjutnya. Nah, kalau fungsi otomatis ini biasanya itu program. Jadi ini yang mengatur mana yang bekerja, elemen pemanas mana yang bekerja, ini adalah dari program atau PCB di dalam oven itu sendiri. Jadi udah diprogram, kita tidak bisa mengatur elemen mana yang akan bekerja. Itu sistem yang mengatur, program yang mengatur. Paling hanya bisa diatur waktunya biasa. Ada namanya eco mode. Jadi mode ekonomis berarti dia mengoptimalkan penggunaan energi. Intinya bagaimana caranya dia makanan itu matang dengan cukup cepat dan sesuai waktunya, tapi energi yang digunakan sangat rendah. Maka ini nanti akan mungkin switching. Jadi elemen pemanasnya nanti sistem yang akan ngatur, mungkin yang bawah nyala duluan, atas kemudian nyala. Jadi tidak bersamaan. Ini kita tidak tahu yang nyala yang mana, maka disebut otomatis. Selagi diatur oleh sistem. Ini kalau kita tidak tahu fungsi mana yang mau dipakai, kita bisa pakai mode eco ini. Kalau itu tersedia di oven ya. Tapi tidak semua model mungkin tersedia. Ada juga mungkin beberapa oven dilengkapi dengan mode slow cooking. Jadi slow cooking ini cukup populer di Eropa, tapi mungkin di Indonesia tidak ya. Orang Indonesia lebih suka masak dengan cepat. Cuma di beberapa ya mungkin sekarang ada aktivis-aktivis yang mengamanyakan makan sehat. Nah, slow cooking itu salah satu metode yang diklaim bahwa hasil masakannya akan lebih sehat. Jadi dia masaknya dalam proses lama,
bahkan bisa semalaman ya, dan suhu yang cukup rendah. Jadi kalau kita di oven, kita masak daging, bikin kue itu biasanya suhunya di atas 200 derajat, sedangkan kalau slow cooking itu di bawah 100 derajat. Jadi di bawah di bawah temperatur didih. Jadi mungkin 80 derajat, tapi prosesnya lama, mungkin bisa sampai 5 jam, 6 jam, bahkan semalaman ya, kurang lebih 8 jam. Nah, kenapa? Biar terutama daging-daging itu dia akan juicy, akan lebih juicy, dia akan berair, lumer, dan bagian luarnya itu tidak gosong. Karena mungkin ya rekan-rekan pernah mendengar kalau gosong itu tidak bagus, bisa bersifat karsinogenik ya, menyebabkan kanker dan lain-lain. Kemudian ada juga baru oven yang dilengkapi dengan namanya dough proofing. Jadi untuk mematangkan adonan, bukan mematangkan ya, biar mengembangkan adonan. Jadi ketika untuk adonan terutama dan roti biasa dikasih ragi ya. Ada tambahan ragi kalau kalau bikin adonan roti itu ada tambahan ragi. Nah, itu ragi berfungsi untuk menumbuhkan jamur yang akan mengembangkan roti itu sendiri, akan mengembangkan adonan itu sendiri sehingga ketika dipanggang itu menghasilkan tekstur yang lembut dan juga mengembang yang bagus. Nah, itu bisa ada beberapa oven yang dilengkapi dengan mode ini. Nah, ini juga ada mode otomatis, oven sendiri yang akan mengatur berapa temperaturnya, berapa elemen pemanas mana yang dipakai itu. Kemudian ada mode keep warm. Mode keep warm itu hampir sama dengan yang tadi yang double grill. Jadi untuk menjaga tetap hangat saja, tetap jadi misalnya ketika sudah selesai memanggang satu ayam utuh, tapi mungkin kita mau makan 1 jam lagi, maka bisa pakai mode keep warm. Dan nanti jadi makanan tersebut akan tetap hangat, akan dijaga kehangatannya sebelum disajikan. Jadi ketika kita mau makan 1 jam lagi, 2 jam lagi masih tetap hangat, masih seperti kita baru selesai masak. Fresh from the oven, jadi gitu ya. Jadi masih tetap fresh from the oven walaupun sudah dimasak 1 jam lalu atau 2 jam lalu atau bahkan lebih. Ada juga mungkin beberapa oven dilengkapi dengan nama plate warming. Ini biasanya warming drawer, memang fungsinya salah satu buat ini ya, untuk menjaga piring, cangkir, dan alat-alat minum tetap hangat dan yang pasti tetap higienis karena itu di dalam oven dan kondisi panas bakteri tidak bisa berkembang. Jadi ini untuk yang penyuka ya, atau mungkin yang suka kampanye mengenai kebersihan tentang higienitas, maka ini bisa menjadi nilai jual. Nah, beberapa oven mempunyai banyak aksesoris, tergantung model, tergantung uh, tipe, maka ada beberapa aksesoris yang biasa secara umum kita temukan pada oven. Yang pertama ada namanya baking tray, ya ini itu sesuai namanya baking, itu untuk memanggang, tray atau nampan ya, nampan untuk memanggang. Kemudian ada yang raknya, yang rak itu juga untuk memanggang. Bedanya kalau yang baking tray itu biasanya untuk memanggang yang besar-besar, seperti ayam ataupun kue yang besar. Sekarang untuk wire rack itu biasanya untuk bahan-bahan yang kecil, biar lebih optimal untuk pemanasannya. Seperti misalnya kita memanggang potong-potongan ayam ataupun nugget di sini, mungkin memanggang kentang goreng bisa juga dipakai di sini. Memanggang kentang maksudnya, memanggang kentang bisa dipakai di wire rack ini. Kemudian ada namanya cram tray atau nampan remah. Jadi dia taruh paling bawah untuk mengumpulkan remah-remah kalau selama proses memanggang. Ada juga mungkin roti seri ya, roti seri atau tempat mungkin garpu roti seri, roti seri turn speed ataupun istilah lain. Ya ini fungsinya adalah untuk memanggang daging yang berukuran besar. Yang paling sering adalah satu ayam geluntung, satu ayam utuh. Itu proses memanggannya secara diputar perlahan-lahan sehingga pemanasan merata. Bisa juga untuk yang lain misalnya satu paha kambing gitu. Atau mungkin yang besar-besar yang bisa ditusuk dan diputar. Nah, ini cukup langka untuk tidak banyak oven dilengkapi dengan meat proof. Meat proof atau alat untuk mengukur temperatur daging bagian dalam. Jadi kalau misalnya membuat steak atau mau masak daging yang besar, yang berukuran besar, kita tidak yakin ini dalam sudah matang atau belum. Nah, ini meat proof itu fungsinya seperti itu. Jadi sebelum dinyalakan, itu pasang dulu meat proofnya dan dicolok ke dalam dagingnya. Maka nanti kita bisa cek temperatur di bagian dalam berapa. Misalnya walaupun di luar sudah kelihatannya agak coklat, sudah kelihatan bahkan mungkin sudah gosong, tapi di bagian dalam ternyata suhunya masih 40 berarti. Nah, seperti itu berarti di bagian dalam belum matang. Fungsinya meat proof adalah untuk memastikan bahwa suhunya
temperatur dari makanan itu sudah merata sampai dalam, sudah matang semua sampai dalam. Nah, ini aksesoris yang khusus di microwave ya, microwave. Itu namanya glass turntable. Nah, itu untuk memutar makanan. Jadi ini akan berputar ketika selama proses microwave. Karena gelombang tadi tidak rata ya. Gelombang itu dia kan bentuknya ya gelombang ya. Kayak saya bentuknya gelombang, nah itu tidak rata. Maka untuk meratakan pemanasan itu perlu diputar dalam microwave itu. Perlu diputar agar pemanasannya merata. Nah, ini yang tadi juga sebutkan, wah ini bisa terbuat dari logam tapi bisa dipakai di microwave karena sudah dirancang khusus, sudah melakukan treatment tertentu sehingga dia bisa dipakai. Biasanya memang terbuat dari stainless, itu wire rack turntable. Jadi tetap ini juga berputar, ini ditaruh di atas glass turntable. Ini ada di microwave yang dia mempunyai fungsi grill. Jadi biasanya disebutnya microwave grill. Kalau yang fungsinya hanya microwave saja itu tidak akan dilengkapi dengan ini, tapi yang ada grillnya, ada elemen pemanasnya di atas, itu biasanya dilengkapi dengan aksesoris ini, wire rack turntable. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai klasifikasi oven secara umum. Jadi beberapa oven bisa diklasifikasikan dalam tipe-tipe tertentu. Yang pertama dari metode pemasangan, ada oven yang dia ditanam, berarti dia masuk ke dalam kabinet. Ada juga yang tumpang atau portable, dia ditaruh di atas meja ataupun di mana saja. Ada juga yang freestanding atau berdiri bebas. Nah, ini sama, ini gabung dan kompor. Jadi oven plus kompor. Lalu dari sisi sumber panasnya sendiri, rata-rata ada dua macam, yaitu kompor listrik yang mungkin paling banyak dan juga oven gas. Kalau freestanding di Indonesia masih banyak menggunakan gas, tapi untuk yang tanam banyak kan menggunakan listrik. Yang tanam maupun portable. Kalau portable harus menggunakan listrik. Dan juga metode pengoperasian ataupun cara memakainya, ada yang cara mengatur dan memakai oven, ada yang menggunakan knob, ada juga yang pakai touch control, tombol yang sentuh, ada juga pakai TFT control. Jadi kalau TFT itu layar sentuh ya. Kemudian ada juga yang pakai aplikasi dari handphone. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama dari sisi pemasangan atau instalasi. Yang pertama adalah oven portable. Jadi dia atau oven tumpang ya. Jadi taruh di atas meja saja untuk memakainya ataupun dimanapun lah, di lantai juga bisa. Tergantung mana yang enak bagi pengguna, yang nyaman dan enak bagi pengguna. Kemudian untuk oven selanjutnya adalah oven tanam. Jadi sistem pemasangan ditanam di dalam kabinet. Nah, ini untuk dapur-dapur yang mau yang rapi dan juga posisinya fix di situ. Selanjutnya adalah yang freestanding ya. Ini gabungan antara oven dan kompor. Jadi yang bagian atas kompor, yang di bagian bawah adalah oven. Di Indonesia sendiri freestanding itu ovennya masih semuanya menggunakan bahan bakar gas. Belum ada yang menggunakan listrik setahu saya karena memang kan cukup besar, ruangannya sangat besar. Jadi kalau menggunakan listrik pun akan dayanya yang dibutuhkan akan sangat besar, mungkin bisa puluhan ribu watt. Kemudian dari sumber panasnya atau bahan bakarnya lah. Jadi yang pertama adalah oven listrik yang memang kita punya saat ini. HVL juga baru menjual untuk oven yang listrik. Itu terbuat sumber panasnya dari energi listrik yang diubah langsung menjadi energi panas. Nah, seperti menggunakan elemen pemanas. Ya, tadi kita sebutkan seperti ini elemen pemanas. Yang kedua, kalau oven gas, berarti dia menggunakan bahan bakar gas. Baik gas alam maupun gas LPG. Tapi memang kebanyakan adalah gas LPG. Kalau menggunakan gas berarti di dalam ada namanya nozzle juga seperti pada kompor. Dan ketika dinyalakan, api akan membakar bagian dalam ini. Nah, dari panel atau cara pengoperasiannya, yang paling populer di Indonesia masih bentuknya knob. Karena memang orang Indonesia mungkin masih berpikir kalau touch itu mungkin cepat rusak begitu. Jadi masih banyak yang lebih suka dengan knob. Jadi tinggal pilih modenya segala macam, tinggal putar dan ini simple. Kemudian ada yang touch. Jadi ya ini tombolnya itu bisa dipencet-pencet ya, tidak perlu mutar. Saat ini kita juga Avele sendiri punya beberapa model yang menggunakan touch control. Nah, kemudian yang TFT, model TFT control, ini
Bedanya dengan touch control adalah di sini bagian displaynya atau bagian layarnya itu bisa disentuh, bisa dioperasikan di layarnya. Sedangkan kalau touch control hanya di tombol-tombolnya, layar yang ada di tengah itu hanya menampilkan saja, menampilkan parameter entah itu suhu, entah itu program ataupun waktu biasanya. Kemudian untuk kontrol aplikasi atau apps dengan handphone, saat ini Havila sendiri tidak punya untuk model seperti ini karena secara nilai tambah masih cukup kurang ya. Ketika kita menggunakan oven, kita masih harus membuka pintu, menaruh makanan, mengecek sudah matang atau belum. Ya, kalau kita lebih mudah kalau kita langsung berjalan ke ovennya, membuka, melihatnya seperti itu, merasakan gitu. Daripada kita hanya harus membuka HP dan mengoperasikan dari HP, akan lebih ribet. Maka untuk saat ini apps control belum terlalu populer juga. Mungkin ada beberapa brand yang menjual, tapi Havila sendiri belum ada rencana untuk launching yang model seperti ini. Terakhir adalah mengenai istilah-istilah dari pemanggangan sendiri. Jadi karena oven itu fungsi utamanya adalah memanggang, maka ada beberapa istilah dalam proses memanggang. Di Indonesia sendiri mungkin hanya satu istilah, kurang lebih hanya memanggang saja. Tapi karena kalau di Eropa, di negara-negara Barat, karena memang mereka tidak banyak menggoreng, ya, tidak banyak makanan yang digoreng, mereka kebanyakan menggunakan memasak itu menggunakan manggang, maka ada banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam memanggang. Yang pertama adalah roast atau roasting. Roasting sendiri itu memanggang makanan yang berukuran besar dengan temperatur yang cukup tinggi ya. Temperaturnya di atas 200 derajat Celcius. Nah, contohnya kalau kita memanggang daging yang besar, daging kambing, daging sapi yang berukuran besar, apalagi ayam utuh, itu menggunakan metode pemanggangnya disebutnya roasting atau roast. Kemudian ada baking atau baking. Mungkin baking istilah yang sering kita dengar karena ada istilah baking soda, baking powder. Dari situ kita bisa tahu bahwa baking itu adalah manggang khusus dari bahan yang berupa adonan. Ya, seperti roti, kue, pie, pizza itu adalah bahan awalnya adalah adonan ya. Bahan mentahnya adalah adonan. Ketika dimasukkan ke dalam oven itu berupa adonan. Maka itu disebut baking. Istilahnya adalah baking. Walaupun sama kalau dalam bahasa Indonesia artinya semua memanggang. Kemudian ada toasting. Nah, mungkin kalian pernah dengar ada alat atau ada device namanya oven toaster ya, bread toaster. Nah, berarti dia memanggang roti. Tapi apa toast itu sendiri bagaimana memanggangnya? Apakah sama dengan yang di atas itu dengan temperatur yang sangat tinggi? Nah, ternyata tidak. Untuk toast itu artinya adalah dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat itu menyangrai. Jadi itu hanya untuk mencoklatkan. Jadi toast itu bukan mematangkan, bukan dari mentah menjadi matang, tapi dia bahan itu sudah bisa dikonsumsi sebenarnya kayak roti misalnya. Kayak roti itu sebenarnya bahan itu sudah bisa dikonsumsi, tapi kita toasting ya kita panggang dengan toaster itu untuk biar lebih coklat dan lebih renyah. Dan juga seperti kacang-kacangan, biji-bijian, biji kopi itu termasuk juga disebutnya toasting. Kalau kita menyangrai. Dan juga broil atau broiling. Broiling itu memanggang dengan temperatur tinggi juga, tapi dia bahan makannya kecil dibandingkan dengan roasting yang tadi ukurannya besar. Kalau broiling itu bahannya kecil dan hanya mengandalkan api atas. Jadi dari atas, panas itu dari atas panasnya tinggi. Ya, contohnya adalah kalau kita manggang ikan, ayam yang kecil-kecil ya, yang dia ukuran potong-potongan kecil, itu dengan broiling dari atas, maka dia akan bentuknya hasil pangannya akan coklat, ya, bagian luarnya akan coklat. Disebut broiling. Nah, kebalikan dari broiling adalah grill atau grilling. Ini mungkin cukup familiar, jadi grill artinya ya memanggang juga. Tapi kalau grill itu memanggang apinya dari bawah, kebalikan dari broil. Grill dari bawah itu memanggang apinya dari bawah. Ini juga untuk makan makanan dengan potongan-potongan kecil. Contohnya juga sate, steak itu dari bawah apinya dengan panas yang cukup tinggi. Nah, itu istilahnya adalah grilling. Mungkin ada metode yang mirip yaitu barbecue atau barbecuing yang mirip dengan grill. Nah, bedanya dengan grill adalah kalau grill itu cenderung dekat sekali. Dekat sekali antara makanan yang dimasak atau yang dipanggang dengan sumber apinya itu dekat, bahkan bisa menempel mungkin. Contoh kita bakar sate itu apinya sedekat mungkin ya. Satenya sedekat mungkin dengan sumber apinya, dengan bara apinya.
Nah, tapi kalau barbecue itu ada jarak, jadi ada jarak tertentu, jadi lebih mengandalkan asap. Jadi barbecue itu lebih seperti pengasapan ya. Ya, jadi itu ada sedikit perbedaan. Tapi grill sama barbecue itu secara proses mirip, intinya manggang dari bawah dengan panas tinggi. Hanya beda di jarak antara bahan makanan dengan sumber apinya, sumber panasnya. Nah, dari tadi ya terminologi pemanggangan tadi ada beberapa. Nah, ini beberapa contoh dari metode-metode tadi. Ini contoh untuk grilling yang pertama, untuk grill jadi dia api dari bawah, yang dimasak adalah potongan-potongan kecil. Nah, selanjutnya adalah ini yang kedua adalah roasting tadi. Jadi masak manggang dengan ukuran yang besar. Contoh paling gampang ya, paling sering mungkin adalah ayam utuh. Ayam dalam satu karkas gitu ya, dalam satu utuh masih bulat ya, cuma diambil jeroannya aja, kita panggang sekali. Ini disebut roasting. Nah, umumnya roasting itu kayak yang menggunakan roti seri berarti itu menggunakan roasting. Nah, nextnya adalah yang tadi semua yang berbahan adonan, ya kue, roti, pizza, segala macam itu disebut bake atau baking. Jadi khusus ya, manggang khusus untuk bahan makanan yang berupa adonan itu disebut baking. Kemudian ada namanya broiling ya. Yang broiling adalah ketika dia dari atas, panasnya dari atas, panas besar dari atas. Itu kebalikan sekali lagi, kebalikan dari grilling. Dari makanan yang dipanggang berupa potongan-potongan, maka itu disebut broil atau broiling. Nah, terakhir, jika hanya mencoklatkan saja, jadi bukan dari awal ya, bukan dari benar-benar bahan mentah, tapi hanya dari sesuatu yang sudah bisa kita makan, kemudian hanya kita mencoklatkan saja, itulah yang disebut dengan toasting atau toaster. Toast ya, maka disebut roti itu adalah toast karena dia hanya memanaskan saja, memanaskan dan mencoklatkan saja, bukan mematangkan gitu. Jadi bedanya toast dengan yang lain adalah bahwa dia tidak bisa mematangkan, hanya mencoklatkan ataupun merenyahkan. Baik, ya demikianlah ya sedikit sharing, sedikit pengetahuan mungkin mengenai oven dan segala jenisnya ya, termasuk microwave, termasuk air fryer ya. Nanti untuk khusus untuk fryer kita akan bahas nanti lebih detail di SDA di bagian Small Domestic Appliance, karena untuk air fryer kita itu termasuk SDA. Karena itu air fryernya bukan tanam. Air fryernya portable, jadi itu masuk bagian SDA. Nanti untuk pengetahuan dasar ataupun detail mengenai air fryer kita akan bahas di SDA. Oke, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih sekali lagi atas atensi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di modul-modul selanjutnya. Salam, bye.